Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Yahya Pratama dan dengan rekan saya Muhammad Rizky Mubarok akan menjelaskan tentang LCD. Topik yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama, apa itu LCD? Dan yang kedua, apa saja komponen-komponen utama dalam LCD? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kerja LCD? Pertama, apa itu LCD? LCD itu adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan cairan kristal sebagai penampil utamanya. Nah, LCD itu dibuat menggunakan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap frontlit atau mentransmisikan cahaya dari backlit. Nah, LCD ini berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, gambar, ataupun grafik. Nah, bentuk paling sederhana dari LCD ini yaitu adalah kalkulator yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan bentuk yang paling canggihnya itu adalah berupa layar monitor yang ada di komputer maupun di laptop. Nah, sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen utama dalam LCD. Yang pertama itu backlight. Nah, backlight itu adalah sumber cahaya dari LCD. Backlight ini biasanya terdiri dari 1 sampai 4 buah lampu berteknologi seperti lampu neon. Tapi lampu yang biasa digunakan itu adalah lampu highlight logam karena dapat menghasilkan suhu warna yang ideal dan spektrum warna yang luas. Nah, backlight ini berwarna putih dan tersusun atas ratusan spektrum cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Nah, beberapa ratus cahaya tersebut dapat terlihat pada layar jika cahaya putih tersebut direfleksikan dan terjadi perubahan arah sinar. Warna yang dihasilkan ini tergantung pada perubahan sudut refleksinya. Jika sudut refleksinya berubah, maka output warna dan gambar yang ditampilkan itu akan berubah. Nah, komponen utama yang kedua ini adalah kristal cair. Nah, kristal cair ini adalah salah satu komponen yang penting dalam LCD. Kristal cair ini berfungsi untuk merefleksikan atau memantulkan cahaya dari backlight. Sehingga cahaya backlight itu yang sebelumnya putih dapat berubah menjadi banyak warna. Nah, perubahan sudut refleksi pada kristal cair menyebabkan perubahan yang tadinya dari warna putih itu menjadi warna dasar RGB atau red, green, blue. Yang ketiga yaitu cara kerja LCD. Komponen utama pada suatu teknologi layar LCD adalah backlight dan kristal cair. Backlight merupakan suatu komponen yang berupa lampu neon yang digunakan sebagai sumber cahaya. Jadi, LCD sendiri tidak menghasilkan atau mengeluarkan cahaya, tapi hanya meneruskan cahaya. Baik untuk layar laptop atau desktop, sebuah layar LCD terdiri atas banyak lapisan. Istilahnya adalah sandwich. Sebuah sumber sinar fluorescent atau backlight merupakan lapisan yang paling bawah. Sinar ini akan melewati filter
Pertama dari dua filter pengatur atau polarizing. Sebelumnya, pada backlight ini, arah gelombang cahaya masih acak, sehingga perlu disamakan arahnya terlebih dahulu dengan polarisasi. Agar polarisasinya sama, maka digunakan polarisator atau filter pengatur seperti yang disebutkan barusan. Setelah melalui polarisator pertama, cahaya yang lewat memiliki polarisasi yang sama, yakni polarisasi horizontal. Setelah melewati polarisator pertama tadi, maka berkas cahaya tadi akan melewati TFT atau Thin Film Transistor, di mana transistor ini berfungsi sebagai saklar. Ketika saklar dalam kondisi on, maka berkas cahaya akan dilewatkan. Sedangkan ketika saklar off, maka cahaya akan ditahan. Transistor yang dikendalikan oleh suatu kendali dengan prinsip matrik, kolom dan baris, jumlah transistor yang ada pada masing-masing LCD tergantung pada spesifikasi panel LCD yang diinginkan. Nah, semakin banyak transistor yang ditanam, berarti semakin detail pixel gambar yang dihasilkan. Untuk masing-masing pixel gambar membutuhkan 3 transistor, yakni untuk warna merah, hijau, dan biru. Ketiga warna tersebut merupakan warna dasar di mana kombinasi ketiga warna tersebut dapat membentuk bermacam-macam warna lain. Untuk menghasilkan resolusi 1366 kali 768, berarti jumlah transistor yang ditanam adalah sebanyak 3.147.264 buah. Setelah melewati transistor, maka cahaya atau sinar yang telah terpolarisasi tadi kemudian melewati sebuah lapisan yang berisi ribuan bintik kristal cair yang dijajarkan pada sebuah kontainer kecil yang ditanamkan sel. Setiap sel juga dijajarkan membentuk barisan pada layar. Satu sel atau lebih akan membentuk satu piksel atau ukuran titik terkecil pada sebuah layar. Sebuah sumber elektrik di sekeliling LCD membentuk sebuah medan elektrik yang akan menggentarkan molekul kristal yang akan mengatur sinar yang lewat pada lapisan kedua berupa filter polarisator vertikal. Dalam hal ini, terlebih dahulu cahaya akan diputar oleh kristal cair, seperti pada gambar di atas. Berkas cahaya diputar agar gambar dapat terampil pada layar. Jumlah putaran berkas cahaya akan menentukan seberapa besar suatu display LCD dapat terlihat dengan normal. Semakin banyak suatu berkas cahaya diputar, maka sudut pandang juga akan lebar. Sehingga memastikan kualitas gambar atau teks yang sama dapat dilihat dari berbagai sudut. Setelah melewati panel kristal cair, maka bekas cahaya yang sudah diputar akan melewati filter warna polarisasi vertikal dan terbentuklah gambar pada layar LCD. Sekian pembahasan LCD pada kali ini. Terima kasih.